2025 udah lewat sebulan aja nih, mau OTW bulan puasa. Semoga kita diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Ya hello Forbes, balik lagi bersama aku Foperman, di mana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Bogota City of the Lost berlatar tahun 1997 saat krisis finansial Asia melanda. Cook Hee dan keluarganya meninggalkan Korea Selatan menuju Bogota, Kolombia dengan harapan memulai hidup baru. Namun setibanya di sana, mereka menghadapi tantangan berat untuk bertahan hidup. Ya tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Tahun 1997, negara Kolombia mengalami kebangkrutan. Semua rakyat diusir di kejalanan. Pemeran utama kita yang baru datang ke Kolombia dari Korea Selatan memesan taksi. Terlihat di jalanan kerusuhan tak terbendung ketika taksi yang ditumpangi Kukhe atau gimana penyebutannya aku juga nggak tahu. Berhenti di lampu merah, kacanya dipecah oleh perampok yang menodongkan senjata dan berhasil mengambil tas milik ibunya. Kukhe keluar dari taksi dan berusaha mengejar perompak tersebut. Tapi kan dia naik motor, mana kekejar. Nah kan, enggak, jelas perampok pasti lolos. Mereka menuju tempat kerja kenalan ayah Kuk Hee untuk meminta bantuan karena dahulu mereka adalah teman seperjuangan. Namun itu tidak berhasil, memanggil Kuk Hee dan berkata bahwa jangan mengejar perampok di sini, itu berbahaya karena ini bukan Korea. Dia adalah Sersan Park yang sudah terkenal oleh masyarakat sini di San Andres itu. Park membawa mereka ke sebuah ruko milik Lucia, temannya Park, untuk memberikan ayah Kukhe pekerjaan. Namun Lucia memilih Kukhe karena ayahnya terlalu tua. Dan dia ingin yang lebih muda. Lumayan genit nih Lucia. Dan karena mereka memang ke Bogota untuk bekerja, Kukhe pun menerimanya daripada nggak ada kerjaan kan ya. Dan langsung bekerja hari itu juga, membantu menurunkan paket dari mobil box ke ruko. Hari demi hari dan tidak lupa untuk belajar juga bahasa Bogota, Spanyol. Ibu Kukhe juga mulai bekerja menjadi penjahit di sebuah pabrik, sedangkan ayahnya setelah tiba di sini dia makin menggila karena krisis ekonomi. Hari pun sudah berlangsung lama, Kukhe pun sudah biasa dengan kriminal di tempat ini. Sudah 3 tahun berlalu dan ini adalah malam tahun baru 2000. Sersan Park mengajak Kuke yang berdebat karena masalah uang. Mengajaknya berjalan dan bercerita. Kuke sekarang berumur 22 tahun yang merantau ke Kolombia juga seperti dirinya dulu. Bertemu dengan temannya Alejandro. Dia adalah ketua asosiasi pedagang Kolombia. Dia akrab dengan pengusaha Bogota dan mempunyai akses terhadap kartel terkenal. Ketika awal kedatangan Sersan Park ke sini, dia memborong lingerie dan bra dan membuka lapak di sini di pasar Bogota dan itu laris. Sersan mengatakan bahwa Kuke berbeda dengan ayahnya atau orang-orang Korea yang berada di sini. Dia baik, gigih, dan dapat dipercaya. Keesokan harinya, Sersan Park menugaskan Kukhe untuk mengangkut barang di pelabuhan Buenaventura. Dan hanya orang-orang terpercaya Sersan lah yang akan ditugaskan. Sesampainya di pelabuhan, Kukhe dan rekannya langsung menurunkan box-box kayu besar yang baru datang dari Busan. Barang datang tiap bulan, jika menaati peraturan bea cukai, maka tidak akan ada untung. Jadi dia hanya melaporkan 1% barangnya ke Direktorat Pajak Bea Cukai. Sisanya ya sogok menyogok. Namun tidak semua berjalan sesuai rencana, ada kalanya dia harus menunggu beberapa waktu agar diloloskan. Cookhead dan Miguel harus menunggu 1 jam menepi di pinggir jalan, melihat ada patung yang menandakan bahwa ada orang yang tewas di tempat tersebut. Di tengah-tengah rehatnya, mereka kedatangan mobil bea cukai yang mendekati truk mereka. Miguel berusaha untuk mengulur waktu, namun Cookhead ketahuan di dalam dan diminta untuk turun. Melihat itu, karena panik dan takut ketahuan, Cookhead pun langsung tancap gas meninggalkan Miguel. Polisi ini mengejar dan berusaha untuk menembaki ban dari truk. Celana dalam yang berada di kresek besar pun berhamburan keluar, beserta truk yang kini bannya tertembak dan kempes. Kuki masih berusaha mengambil celana-celana dalam, anjir lucu lah, dan berusaha untuk lari. Namun beberapa polisi sudah datang dan mengejar Kuki. Tak sampai beberapa menit, Kuki tertangkap dan dipukuli. Lalu dibawa ke penjara dan dimasukkan ke dalam sel.
Hanya dengan pelukan Sersan Park, mereka pun berhasil lolos. Truk yang sebelumnya disita pun bisa diambil kembali. 아싸라비아 콜롬비아. Ini adalah Dr. Hong, ahli akupuntur yang penghasilannya dari penyelundupan zamrud. 아 그럼 원장님 이제 침수로는 접으신 거예요? 아 무슨 말을 그렇게 해? 제가 누구야? 우리 삼촌이 얘 같은 스타일 Soyong memanggil Kuk Hee dan memperkenalkannya kepada teman kampusnya dulu. Pertikaian pun terjadi. Soyong beranggapan bahwa Park Junior, ponakan dari Sersan Park, memasukkan Kuk Hee ke dalam timnya karena untuk mengawasinya. Karena merasa Soyong akan berkhianat. Dan itu membuat Park Junior tersulut emosinya. Namun belum ada adu joto, Sersan Park datang untuk melerai. Sersan Park menghampiri Kuk Hee mengajarkan beberapa hal yang harus dilakukan jika ingin survive di Bogota. Karena Sersan tidak ingin Kuk Hee menjadi gelandangan di sini. Dan untuk pertama kalinya Kuk Hee merasa tidak ingin kembali ke Korea. 가고 싶지 않았다. Makin hari truk yang dipakai untuk penyelundupan semakin banyak, membuat dompet menjadi tebal juga. 트럭에서만큼 지갑 또한 두둑해져 갔다. Tahun pun berlanjut cepat, kini menginjak tahun 2002. Saat itu klub sepak bola Korea masuk ke semifinal Piala Dunia. Dan untuk pertama kali, Kuk Hee pergi ke klub pesta-pesta. Dan berkenalan dengan wanita bernama Carla. Namun Jae-won mengajak Kuk Hee untuk pergi ke atas membahas bisnis. Jae-won mengajak Kuk Hee untuk membuka toko sendiri dan berhenti kerja dalam timnya Sersan Park. Tiba-tiba klub pun jadi ricuh dan saling gelut. Kuk Hee yang melihat Carla menjadi bulan-bulanan turun ke bawah untuk melindunginya. Jae-won yang tak tahan akan semua itu mengeluarkan pistol dan menyuruh mereka untuk diam sebelum dia tumbang karena getukan dari Pak Junior. Dan keesokan harinya pelaku keributan ini dibawa ke kantor Sersan Park. Pistol yang dibawa Jae-won merupakan pistol yang seharusnya dibawa oleh polisi. Namun bagaimana bisa dia mempunyainya? Di sisi lain, Soyong mencoba menjual jaket tebal, inovasi baru katanya. Walaupun rada aneh, menjual jaket tebal di gurun yang sangat panas. Namun dia beranggapan itu merupakan sebuah inovasi yang unik daripada yang lain. Aneh juga pola pikirnya. Kuk Hee mengembalikan pistol yang berisi peluru penuh. Di sini kesetiaan Kuk Hee mulai diuji. Soyong membujuknya untuk mendirikan toko sendiri dan memberitahunya bahwa apa yang Sersan Park ceritakan padanya semuanya adalah sebuah kebohongan. Di sisi lain, Park Junior juga menanyakan hal yang sama kepada Sersan Park. Kenapa Kuk Hee ditempatkan pada tim Soyong? Tentu saja untuk menguji apakah Kuk Hee bisa dipercaya atau tidak. Kuk Hee menelepon Sersan Park untuk laporan barang, berkata bahwa Soyong menanyakan kepercayaan kepada Sersan Park. Tentu saja Kuk Hee mempercayainya karena berkat dia kini dia bisa mencari nafkah. Dan hal yang tidak diceritakan adalah Soyong meminta Kuk Hee untuk menyimpan pistol untuk berjaga-jaga karena ini Kolombia. Kuk Hee diuji kesetiaannya, dia memberikan bocoran bahwa Soyong akan menyelundupkan barang miliknya ke dalam barang milik Sersan Park. Sersan Park dengan lingerie-nya dan Soyong dengan jaket tebal miliknya. Di sisi lain pun Soyong juga menguji Kuk Hee untuk mempercayainya ketimbang Sersan Park. Dan ketika di hari penyelundupan, Kuk Hee memilih Soyong dan tentu saja jaket tebal miliknya sangat laku dan mendapatkan banyak uang. Namun yang tidak dia tahu, saham toko dari Soyong diberikan beberapa persen untuk Sersan Park. Permainan cantik dari Soyong dan Sersan Park untuk memperdaya Kuk Hee. 돈은 홍콩으로, 홍콩에서 중국. Dengan uang hasil dari tersebut, Kuk Hee mampu membeli rumah baru untuk kedua orang tuanya. Soyong dan timnya merayakan kesuksesannya untuk membuat party di kolam renang. Karena kesuksesannya, Soyong memberikan jam Rolex submarinnya kepada Kuk Hee sebagai hadiah. Di sini dijelaskan bahwa mimpi Soyong adalah membuat mall super besar yang nggak ada di Kolombia. Tentu saja Kuk Hee akan mengikuti dan berjalan bersama mengejar mimpinya. Dan di sini Alejandro mengadu kepada bea cukai atas tindakan penyelundupan yang dilakukan tim Soyong. Namun tentu saja itu tidak berlaku apa-apa. Lawang dia juga penyelundupan barang. Sama-sama penyelundupan barang, cuman kalah saing saja. Namun dia menyogok bea cukai agar tidak meloloskan tim Soyong yang pada hari Natal. Kini tahun menuju 2005 dan mereka masih menjadi tukang penyelundupan barang. Namun kali ini tiba-tiba berbeda. Para bea cukai ini menahan para tim Soyong bahkan melodongkan senjata. Namun tak lama setelah itu hujan es yang segede batu tiba memecahkan kaca mobil. Natal akan segera datang, namun masalah baru terjadi. Truk milik tim Soyong yang menyelundupkan barang-barang disita oleh bea cukai.
dan itu membuat Sersan Park pun pusing. Kini para tim Sersan Park dikumpulkan untuk membahas masalah ini. Lagi-lagi Park Junior menyalahkan Soyong dan beranggapan ini ulahnya hingga Carlos petugas bea cukai tidak meloloskannya. Namun Sersan Park melerainya dan meminta untuk semua orang siapapun yang mempunyai ide untuk angkat bicara. Dan ada juga yang angkat bicara memberikan ide untuk pergi ke Venezuela dan mengambil barang dari sana untuk jaga-jaga hingga masalah ini selesai. Beberapa orang setuju, namun yang jadi masalah adalah Venezuela penuh dengan orang-orang berbahaya seperti pasukan revolusioner yang bersenjata dan pemberontak. Dengan berani Cook Hee menawarkan diri untuk pergi ke sana dengan bermodalkan 200 juta won di tas, Cook Hee akan pergi ke Venezuela. Setelah prepare di rumahnya, Cook Hee siap untuk berangkat. Namun tiba-tiba ayahnya datang menodongkan pistol dan meminta uang yang ada di tasnya yang berisi 200 juta. Dengan tembakan yang membuat pusing kepalanya, uang 200 juta dibawa ayahnya dan pergi menggunakan mobil dengan rekannya. Koke segera mengambil mobilnya dan mengejar ayahnya. Namun di perempatan jalan ada motor yang lewat dan membuat mobil Koke oleng hingga menabrak hidran air. Dari mobil ayahnya keluar wanita yang pergi bersama seorang pemotor. Yang ternyata itu adalah pengkhianat. Koke menghampiri mobil tersebut dan melihat ayahnya sudah bersimbah darah tertembak. Wanita itu pergi membawa 200 juta won miliknya. Koke berusaha meredam lukanya, namun itu sia-sia, nyawa ayahnya tak tertolong. Koke datang ke markas, tentu saja para timnya menyalahkannya atas hilangnya 200 juta modal para pedagang-pedagang lainnya. Namun Koke mengatakan akan mengembalikannya secepat mungkin. Soyong datang ke pemakaman ayahnya memberikan uang kepada Koke untuk pergi dari kota ini untuk keselamatan. Karena nyawanya bisa saja tertembak suatu waktu, namun Koke menolaknya. Ternyata barang-barang yang milik Soyong dan lainnya yang ditahan di bea cukai dipindahkan ke gudang milik Alejandro. 안으로 창고로 빼돌렸다가 Koke diam-diam pergi ke gudang milik Alejandro sendiri, mengaku bahwa dia suruhannya yang akan membawa barang-barang ke toko. Karena ketika ditelepon Alejandro tidak menjawab dan ingin segera cepat-cepat membuka gerbangnya. Namun dia sadar bahwa tidak mungkin mengangkut barangnya sendirian. Koke yang mengetahui bahwa ketahuan langsung mengajarnya hingga pingsan. Rekannya yang dari tadi di kamar keluar menembaki Koke namun meleset. Koke akhirnya memukulnya beberapa kali hingga tak sadarkan diri. Tiba-tiba Koke diseret oleh seseorang misterius keluar dan ternyata itu adalah Miguel yang datang dengan truk lainnya. Miguel datang atas suruhan dari Sersan Park. Dan ini adalah hari Natal, seperti tidak terjadi apa-apa setelah perampokan gudang semalam. Namun tetap membuat curiga dan Soyong menyuruh agar tokonya tutup lebih awal. Di sisi lain, Sersan Park datang ke kediaman Alejandro, namun dengan sigap. Sersan Park langsung ditodongkan pistol dan mencurigai bahwa dialah dalang dari semua ini. Padahal iya. Di samping itu, Jaewong menelpon Koke untuk meminta maaf dan menanyakan keselamatannya. Namun ketika mereka berdua mengobrol di belakang mobil yang dikendarai Koke terdapat promotor anomali yang mengikutinya. Dengan cerdik, Koke membelokkan mobilnya di terowongan secara mendadak agar promotor ini tak bisa mengikuti. Namun masih dengan pengejarannya, mobil yang dikendarai Koke pun oleng dan menabrak mobil lain. Pemotor yang mengetahui itu langsung turun dan menembaki Koke. Kok aku curiga dia Soyong ya? Nggak tahu ding. Koke terpojok di tangga dan promotor botak ini membuka helmnya dan siap mengakhiri Koke. Kita kembali pada Alejandro, dia meminta Sersan Park untuk menyerahkan Koke dan menganggap masalah ini selesai dengan damai dan bersulang. Tak disangka-sangka Koke datang dengan tergopoh-gopoh, duduk santuy di samping Alejandro dengan bahasa Spanyolnya, berkata bahwa dia sama sekali tidak ingin berbagi saham dengannya. Dan Dor Alejandro meninggoy. 너무 안경? Koke pun ditangkap di kantor bea cukai dan Carlos sekarang sudah naik jabatan. Jaewong datang dengan segepok uang untuk mengeluarkan Koke dari sel dan Carlos menyetujuinya. Koke menyewa pembun-bun bayaran untuk menewaskan wanita dan pacarnya yang menembak ayah Koke hingga tewas. Gila. Koke sekarang udah nggak jadi pria culun seperti di awal film. Kini 3 tahun kemudian, yaitu 2008, korupsi uang suap yang melibatkan bea cukai kini sudah menjadi berita nasional di Kolombia. Kini Koke menjadi bos dari Soyong dan Park Junior. Keren gak tuh? 시장을 한번 뒤집어 엎을 거란 얘기들이 흉흉해?
Kini undang-undang anti penyelundupan di Kolombia pun diluncurkan. Apakah Kuke menerimanya atau malah santai-santai saja? Kita lanjutkan. Kekacauan pun makin memanas setelah kenaikan pangkat dari Carlos. Kini penyelundupan tidak ada suap. Jika terlihat maka langsung dibakar di tempat. Dan terjadi demo antara para pedagang dengan polisi setempat. Mereka menolak atas kerasnya undang-undang anti penyelundupan. Kuke mencoba untuk membujuk Carlos agar menunggu sejenak, namun para pedagang masih barbar melempari molotov kepada polisi. Polisi pun juga membongkar toko-toko milik imigran Korea yang semua hasil dari penyelundupan. Kini Sersan Park sudah pensiun dari asosiasi dan kini Kuke lah yang menjadi ketuanya. Meminta Park untuk membuatkan janji ketemu dengan Carlos. Di sisi lain, Soyoung berdebat dengan Kuke. Impiannya yang akan membuat mall super besar di Kolombia kini akan terwujud. Namun tentu saja jika begitu mereka harus menjadi warga yang legal tanpa ada penyelundupan. Tentu saja di sini sekarang Kuke mau menerima undang-undang anti penyelundupan. Karena membangun mall super besar tentu harus secara legal. Kini para pedagang imigran Korea dikumpulkan untuk membahas soal kelanjutan undang-undang. Kuke mengatakan bahwa kini barang toko hanya boleh barang yang legal tanpa ada barang ilegal. Jika ada kerugian di dalamnya, Kuke siap menanggung berapapun kerugiannya. Park Junior yang mendengar hal itu akan keluar dari asosiasi dan membuat asosiasi baru yang tentu saja ilegal. Kini para imigran sepakat untuk membentuk asosiasi baru tanpa Kuke. Keesokan harinya, Kuke bersiap untuk pergi menuju mobilnya. Namun tiba-tiba mobilnya terkunci dan melepon Miguel. Namun ketika Miguel memencet tombol open mobilnya pun meledak dan mementahkan Kuke hingga berdarah-darah. Ternyata itu semua adalah ulah dari Soyoung. Dia berniat membunuh Kunhe dan mengambil semua uang dan pergi. Tentu saja kini orang-orang imigran pergi meninggalkan Bogota. Begitu juga Jaewong yang akrab dengan Kuke. 됐냐? 내가 한 거 아니라고 빨리 국장한테 얘기해요. 너는 무사할 것 같아? Kuke selamat dari pemboman yang dilakukan oleh Soyoung dan kini berkendara berdua dengan Sersan Park. Diturunkan di sebuah rumah. Di sisi lain, Soyoung berada di kediaman Dr. Hong yang seorang akupuntur untuk bersembunyi dan memesan tiket pesawat kemanapun asal bukan di Kolombia. Kuke menelpon Soyoung dan ingin mengakhiri ini, namun Soyoung menolak dan mengancam akan membunuhnya. Kuke sudah mengetahui bahwa Soyoung lah pelakunya. Kuke pun mengetahui bahwa dia akan menuju ke rumah Dr. Hong dan Dr. Hong pun membiusnya dengan teknik akupunturnya hingga tewas. Tapi kayaknya racun sih. 근데 솔직히 말해서 Jasad dari Soyoung dikubur di sebuah tempat jauh oleh Kuke dan Sersan Park beserta jam Rolex pemberiannya. Kini Sersan Park dan Kuke pergi menggunakan mobil anti pelurunya dan pergi dari tempat tersebut. Mobil mereka menepi karena Sersan akan kencing, namun tiba-tiba ada pemotor datang dan menembak kaca mobil Sersan. Tapi ini mobil anti peluru jadi tidak tembus. Dan plot twist gak tuh? Mobil ini juga kedap suara, jadi Sersan menelepon Kuke dari luar dan menyuruh Kuke untuk mengangkatnya. Dia adalah putra sulung dari Alejandro. Kuke membuka kaca mobilnya dan langsung menembak putra Alejandro dan juga Sersan Park sekaligus. Wow, keren gak tuh? Selama ini Sersan lah yang pengkhianat. Bahkan dia sudah menyuruh anak dan istrinya untuk pergi dari Bogota dan kembali ke Korea 3 tahun lalu untuk berjaga-jaga. Tanpa berkata apa-apa, Kuke langsung mengakhiri Sersan Park. Dan film pun selesai. Dan begitulah perjalanan Kuke dalam menghadapi kerasnya kehidupan di Bogota, Kolombia. Sebuah cerita yang penuh perjuangan, ambisi, dan konsekuensi dari pilihan yang diambil dalam dunia yang kejam. Film ini tidak hanya menghadiri ketegangan tetapi juga menggambarkan arti bertahan hidup di tengah keterasingan. Tentang pengkhianatan, penuh dengan pengkhianatan. Memang benar bahwa kita tidak seharusnya percaya dengan manusia. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film hingga selesai. Tunggu konten-konten lainnya dari channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.